yang pertama dari pengakaran, besar batang, gerak dasar, cabang pertama, cabang kedua, dan terusan. Kenapa sih Mas Bonsen Deso itu ketika proses ya atau program itu ketika dia sudah masuk tangan ya, tangan satu, tangan kedua untuk terusannya, pemecahan ke anak cabang, tunasnya itu atau mata tunasnya itu dia bisa pas, itu dia lebih enak ya. Jadi ke depan, ke belakang. Jadi nanti dimensi-dimensi itu bisa kita atur ya. Cuman kalau ke atas dan ke bawah itu memang dia biasanya menjadi twin trunk. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi proses pembuatan sancang bogel dari dua mata tunas ya. Awal mulanya bahan ini dua mata tunas, ini satu, ini dua. Ini kita besarkan, kita los ya teman-teman. Setelah proporsinya itu kita rasa cukup, kita cutting untuk mendapatkan cabang kedua dan untuk terusan. Ini untuk backgroundnya bisa terlihat ya, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk karakteristiknya ini cukup lumayan asik sekali. Oke, kita coba lihat ya untuk packingan yang kemarin kita akan coba kirim ke Wonogiri. Itu sudah kita packing ya, tinggal kita rapikan lagi. Teman-teman yang mau nyari bahan-bahan sancang atau anting putri, ini masih cukup lumayan banyak ya, dan masih ada lagi bahan-bahan. Untuk bahan seperti ini ketika dia masih tunggul, belum belum keluar tunas-tunasnya, belum saya konsep, itu memang harganya masih agak sedikit terjangkau ya, masih terjangkau, bukan sedikit terjangkau, memang terjangkau. Akarnya saya jamin keliling dunia persilatan ya, atau Sumatera Selatan ya teman-teman. Oke, kalau memang nanti ada yang mau minta di-spillkan, kita spillkan di WA aja ya. Untuk programannya ini bisa untuk small dan mame, dan yang pasti akarnya keliling full dan melingkar ya. Kita akan coba update untuk bahan yang ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya, dari bener-bener kecil sekali. Nanti akan kita coba tampilkan ya untuk awalnya nanti seperti apa, dan untuk sementara seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat. Oke, kita langsung coba update aja ya, kita sambil seleksi, dan ini akan langsung kita kirim ke Nusa Penida ya teman-teman, di daerah Bali. Oke, sebelum lanjut seperti biasa saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, biar tidak salah paham ya, seperti biasa ini kopi susunya tinggal sedikit. Kita seruput dulu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba cek dulu untuk perakaran dan gerak dasarnya ya. Untuk sementara tampak depan kita pakai dari sebelah sini ya, dan ini kita coba lihat putarin. Untuk usianya ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya teman-teman. Ini pertamanya konsep dasarnya awalnya kita buat dari sebelah sini untuk perakaran atau tampak depannya ya. Cuman setelah berjalannya waktu, kita beberapa waktu lalu untuk live ya, ini kita minta pendapat dari teman-teman untuk tampak depannya bagus dari sebelah sini apa dari sebelah sana. Ternyata teman-teman lebih suka yang dari sebelah sana ya, makanya sekarang kita ganti. Awal mulanya dari sini ya teman-teman. Ya, kita langsung coba cek, dan nanti ada beberapa tips yang akan saya kasih sepengalaman saya ya. Jadi pembuatan proses gerak dasar seperti ini menentukan ya awal mula terbentuknya bahan bonsai itu bagus atau dia proporsinya itu tercukupi. Itu memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari pengakaran, besar batang, gerak dasar, cabang pertama, cabang kedua, dan terusan. Memang awalnya seperti itu, cuman kalau tidak tahu tipsnya seperti apa, kita juga agak sedikit kesusahan ya. Oke, nanti akan coba kita bahas ya teman-teman, sambil kita seleksi tipis-tipis. Kita langsung coba seleksi dulu untuk bahan ini. Jadi untuk tunas-tunas yang di sini tidak kita pakai ya. Ini setelah kita eksekusi nanti akan kita kirim ya teman-teman.
ke Nusa Penida nih. Ini bahan ini cukup lumayan istimewa ya, bogel sekali ya teman-teman, bogel dan yang pasti berkarakter. Oke, kita sambil seleksi ya. Yang pasti ada beberapa teman yang menanyakan itu tentang masalah percabangan dan tunasnya ya. Kenapa bisa pemecahannya itu dia pas? Jadi seperti ini ya. Kenapa sih Mas Bonsen Deso itu ketika proses ya atau program itu ketika dia sudah masuk tangan ya, tangan satu, tangan kedua untuk terusannya, pemecahan ke anak cabang itu apa ya? Tunasnya itu atau mata tunasnya itu dia bisa pas. Nah, ini bisa terlihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini awal mulanya untuk mata tunasnya ada di bawah dan di atas ya. Itu kalau saya pribadi lebih suka yang di depan dan di belakang ya teman-teman, bukan di bawah dan di atas seperti ini. Kalau saya pribadi suka seperti itu. Ketika nanti pemecahan itu dia lebih enak ya. Jadi ke depan, ke belakang. Jadi nanti dimensi-dimensi itu bisa kita atur ya. Cuman kalau ke atas dan ke bawah itu memang dia biasanya menjadi twin trunk ya untuk konsepnya, walaupun konsep dasarnya kita proyeksikan menjadi informal. Nah, untuk tipsnya ini awal mulanya kan dia masih di bawah dan di atas. Kenapa bisa sampai di depan dan di belakang? Itu ketika dia masih kecil seperti ini ya, masih kecil seperti ini, ketika kita wiringan pembuatan gerak dasar itu saya agak sedikit pelintir, kita arahkan ke depan dan di belakang ya. Makanya pemilihan mata tunas terus dia ruas cabang seperti ini sangat menentukan. Jadi seperti itu ya untuk tipsnya. Kita saling berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi tidak berniat untuk menggurui. Ya, kita coba seleksi dulu. Kita rapikan dulu ya sebelum kita kirim. Untuk usianya ini kurang lebih sekitar sudah 1,5 tahun ya. Jadi dari cangkokan kita tanam di ground kurang lebih sekitar usia hampir 1 tahun ya. Setelah kita press tunggul pembuatan gerak dasar dari cabang pertama, cabang kedua untuk terusan dan back ini kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 tahun ya teman-teman. Untuk tips program akar kemarin sudah saya buatkan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri kenapa akarnya dia bisa memutar seperti ini dan bagus ya. Dan untuk akarnya ini kan sementara kan masih seperti ruji andong. Nah, nanti kedepannya juga masih ada tahapan lagi ya. Jadi proses itu dia masih panjang ya teman-teman. Cuman kalau dia sudah terbentuk gerak dasar seperti ini, walaupun prosesnya itu panjang, kita tidak tidak sia-sia untuk menunggunya ya. Kita langsung eksekusi saja ya. Nah, awal mulanya background itu saya taruh di sini, cuman kok terlalu ke rendahan ya teman-teman, makanya kita ulang, kita buat yang di sini untuk backgroundnya nih. Oke, ini sangat ceper sekali ya dan asik sekali, sangat bogel ini. Kalau memang bulan Desember nanti bisa bisa sudah sangat subur, ini pun mau dimasukin prospek juga bisa ya. Untuk sementara ini kita buangi dulu ya teman-teman, supaya lebih kelihatan enak untuk gerak dasarnya. Dan untuk tips sancang ya, rajin-rajinlah, bukan ganti media ya sebenarnya, tepat waktu untuk ganti media. Jadi ketika pohon ini dia sudah mulai tidak subur atau dia kesuburannya kurang, itu diusahakan langsung ganti medianya ya. Karena yang kita takutkan nanti kalau tidak kita ganti medianya, pohonnya itu stuck, stres, jadi kita harus benar-benar melakukan penyuburan ulang, dan itu memang membutuhkan waktu yang agak sedikit lama ya. Soalnya saya pernah menemukan kasus ya di pohon saya sendiri juga, entah anting putri atau sancang, makanya saya sering sekali, kalau untuk anting putri masih mending ya dibandingkan sancang. Kalau sancang itu tidak bisa ya teman-teman.
Kalau anting putri kita potong akar, kita biarkan akarnya membusuk, dia terdekomposisi dengan sendirinya, dia menjadikan pupuk. Cuma kalau untuk sancang itu agak sedikit sulit karena jalannya akar itu sangat pesat sekali ya teman-teman. Dan harus memang wajib ganti media. Nah, ini bisa terlihat ya. Ini nanti bisa dipakai untuk terusan ya, yang cabang yang ini nanti di cutting di sini ya teman-teman. Ini untuk terusan ke lidahnya ya, dan ini untuk terusan ke mahkotanya. Ini untuk atasnya agak sedikit kita kurangi ya, takutnya nanti di jalan agak stres ya, walaupun sancang tergolong aman, kita jaga-jaga ya teman-teman. Kalau untuk ke Nusa Penida ini Bali biasanya rata-rata sekitar 1 mingguan udah sampai biasanya. Oke, sangat asik sekali ya. Ini untuk sementara kita buang dulu, tidak apa-apa ya teman-teman. Ini sebenarnya cabang ini kita perlukan juga nanti, cuman nggak usah kita buang, kita biarkan dulu. Ini pas sekali udah nih. Ini nanti bisa dibuang atau tidak tergantung beliau ya. Ini yang atasnya yang kita kurangi. Kalau untuk yang bawahnya kita biarkan ya sebagai terusan ke top mahkota dan terusan ke percabangan ya teman-teman. Jadi untuk tipsnya tadi seperti itu ya. Ini kita agak sedikit lebih cepat aja ya supaya lebih efisien untuk waktunya teman-teman. Oke. Nah, untuk sementara seperti ini dulu. Ini bisa terlihat ya. Jadi cabang pertama, cabang kedua untuk terusan, dan untuk backgroundnya ini sudah ada. Tinggal penyuburan lagi. Ini sudah sangat-sangat subur sekali ya. Ini bisa terlihat ya teman-teman. Terlihat daunnya mengkilap dan besar-besar ya. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Bisa terlihat jelas ya. Setelah ini akan langsung kita packing ya, karena untuk packingannya ini sudah kita siapkan ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman yang mau nyari bahan-bahan programan akar, yang mau konsep-konsep seperti ini juga masih ada ya. Cuman ya tidak seperti ini banget ya, karena untuk jenis perakaran itu tetap beda-beda. Saya jamin untuk akar itu tetap berbeda walaupun dia program akar ya. Yang ada yang pasti kita coba cari untuk akarnya, batang, dan untuk terus-terusannya ya. Untuk awal mulanya bahan ini, jadi untuk cabang pertama dan untuk terusannya ini 2 mata tunas ya. Ini 1, ini 2. Ini kita press ya, kita besarkan yang di sini ya teman-teman. Kita besarkan yang di sini. Setelah proporsinya sekiranya sudah cukup, kita cutting. Dan ini untuk cabang pertama, perpecahan ke anak cabangnya ini sudah kelihatan ya. Ini nanti kalau besar sedikit tinggal di cutting di sini, perpecahan anak cabangnya, cabang ke anak cabang dia sudah kelihatan lebih jelas. Dan untuk terusan ke top mahkotanya seperti ini. Kita coba putarin untuk terakhir kalinya ya. Oke, bisa terlihat ya teman-teman. Hasilnya sangat gokil sekali ini, dengan lingkar batang kurang lebih 20-an ada ini ya, lebih malahan ya teman-teman. Oke, kalau saya pribadi ya memang programan itu banyak, cuman yang berkualitas jarang ya teman-teman, atau masih sangat sedikit. Makanya tetap semangat untuk berbudidaya teman-teman yang baru belajar, karena di sini juga kita masih sharing, saling belajar ya teman-teman, tidak berniat untuk menggurui. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like, terima kasih yang sudah bantu subscribe, yang baru subscribe. Semoga teman-teman dan keluarga dan usahanya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dari saya, salam dari Bonsai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.